Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, nah saat ini kembali lagi bersama saya Ariston Nugroho. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terbaru ya. Yang kemarin kita belajar tentang materi di bab 7, sekarang kita belajar di materi bab 8, yaitu tentang informasi dalam praktik. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita bahas adalah faktor penentu keberhasilan. Nah, faktor penentu keberhasilan ini yaitu faktor penting penentu keberhasilan atau critical success factor atau CSF. Salah satunya adalah informasi. Jadi di sini di salah satu faktor penting penentu keberhasilan yang di sini adalah informasi. Nah, kenapa sih informasi kok bisa dijadikan jadi faktor yang penting sekali dalam penentu keberhasilan? Yaitu karena sumber daya informasi merupakan satu cara yang baik untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dan informasi merupakan sumber daya yang paling berharga. Dan bahwa sistem informasi yang baik merupakan salah satu CSF. Jadi sudah jelas sekali ya bahwa informasi memang sangat faktor yang sangat penting sekali dalam penentu keberhasilan. Oke. Kemudian ada sistem pemrosesan transaksi. Nah, di sini ada tinjauan sistem, ada subsistem utama dari sistem distribusi, ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan, ada sistem yang memesan persediaan pengganti, ada sistem yang menjalankan proses buku besar, ada sistem yang menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Jadi semua itu udah tersusun rapi gitu, udah tinggal menjalankan seperti itu. Kemudian di sini ada sistem informasi organisasi. Nah, dalam sistem informasi organisasi ini ada 5 ya, ada sistem informasi pemasaran, informasi SDM, informasi manufaktur, keuangan, dan eksekutif. Nah, oke, untuk penjelasannya, untuk yang pertama adalah sistem informasi pemasaran ini adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan seperti itu. Jadi tentang apa saja sih pemasaran perusahaan, udah sampai mana seperti itu. Kemudian untuk sistem informasi SDM atau sumber daya manusia ini adalah memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Jadi tentang kinerjanya seperti itu. Kemudian untuk sistem informasi manufaktur adalah memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan tentang operasi manufaktur perusahaan. Kemudian ada sistem informasi keuangan, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Kemudian ada sistem informasi eksekutif, adalah memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi yang eksekutif ini menyeluruh ya, untuk memberikan informasi kepada manajer tingkat tinggi. Seperti itu. Kemudian ada manajemen hubungan pelanggan. Jadi manajemen hubungan pelanggan ini adalah hubungan antara manajer dengan pelanggannya seperti itu. Nah, customer relationship atau manajemen atau CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Jadi sama-sama menguntungkan gitu, kayak apa ya namanya, simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi dari pihak perusahaan dan dari pihak pelanggan itu sama-sama mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Kemudian perusahaan itu menyadari bahwa strategi ini adalah strategi yang sangat bagus untuk membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada yang biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Jadi kita sudah tahu persis lah bahwa ketika nanti kita memproduksi produk tersebut yang dahulu sudah ada, sudah mempunyai konsumennya seperti itu. Jadi udah ada konsumennya. Jadi nggak perlu takut nanti barang ini akan nggak terjual dan sebagainya. Tapi malah lebih konsisten gitu, lebih terjaga seperti itu. Kemudian perusahaan melakukan upaya-upaya memahami pelanggannya sehingga kebutuhan mereka dapat dipenuhi dan mereka tetap setia. Jadi apa sih yang menjadi keinginan, apa menjadi selera bagi pelanggan itu diungkapkan kepada perusahaan, sehingga perusahaan nanti yang memproduksi seperti itu, sehingga mereka tetap setia karena apa saja sih menjadi kebutuhan mereka itu dapat disediakan oleh perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian ada data-data warehouse. Sebentar. Nah, ada data-data warehouse. Nah, data warehouse ini atau data warehousing ini adalah pembuatan dan penggunaan sebuah data warehouse dan data mart. Jadi
data warehousing ini adalah pembuatan dan penggunaan seperti itu. Nah, dari data warehousing di sini kita akan melihat karakteristik data warehouse. Nah, karakteristik data warehouse yang pertama adalah kapasitas penyimpanan sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru. Data dapat diambil dengan mudah dan cepat. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian dari sistem datanya itu adalah suatu sistem penyampaian informasi yang akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi para pengguna. Nah, ini juga penting ya. Ini adalah suatu sistem penyampaian informasi. Ini adalah penyimpanan data. Seluruh data akan disimpan bersama dalam satu lokasi berbentuk tabel. Nah, di sini ada dua ya. Tabel penyimpanannya itu ada data, yaitu ada tabel dimensi dan tabel fakta seperti itu. Kemudian penyampaian informasi. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide ini ya, sistem data. Jadi penyampaian informasi adalah unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para penggunanya. Seperti itu. Kemudian ada online analytical processing atau OLAP. Nah, OLAP atau OLAP ya, OLAP lah. OLAP adalah peranti lunak yang secara khusus dikembangkan untuk data warehouse. Jadi ini merupakan peranti yang khusus ya. Kemudian OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI atau antarmuka web dengan cepat dan memperoleh informasi dari berbagai jenis format termasuk grafik. Jadi kayak mempermudah gitu, mempermudah dalam mempermudah dalam mendapatkan data warehouse itu sendiri. Jadi kayak peranti lunak kayak softwarenya seperti itu ya. Kemudian ada data mining. Nah, ini materi terakhir ya. Untuk data mining ini ada 3 ya, ada verifikasi hipotesis, ada penemuan pengetahuan, dan ada perspektif. Oke, yang pertama itu ada verifikasi hipotesis. Nah, verifikasi hipotesis ini adalah pendekatan di mana dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Seperti itu. Jadi, verifikasinya itu hipotesis pengguna mengenai bagaimana data itu saling terhubung seperti itu. Kemudian adalah penemuan pengetahuan. Nah, sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari-cari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama, itu penemuan pengetahuan. Jadi kayak mencari-cari gitu loh pengetahuan yang lain. Kemudian ada perspektif, kemampuan untuk menyimpan jumlah data besar yang praktis, tak terbatas dan mengambilnya dengan cepat dan menggerbang pemrosesan data yang baru. Jadi perspektif ini dianggapkan sebagai kesimpulan lah bahwa data warehouse itu memiliki kemampuan menyimpan data dalam jumlah data yang besar, dalam pengambilannya pun cepat. Jadi dengan menggunakan data warehouse ini itu akan memungkinkan atau kemungkinan besar itu untuk kedepannya itu akan membuka gerbang-gerbang pemrosesan data yang baru. Jadi kayak sudah tidak tergantung pada sistem-sistem yang lama yang istilahnya masih kuno, tapi sekarang kita sudah mempunyai sistem yang sangat sungguh luar biasa, yaitu data warehouse seperti itu ya. Jadi itu. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.